reproduksi ya, reproduksi pada amfibi. Nah, di sini kita punya contoh nih, ada fotonya nih, ada dua ekor katak, yang satu di bawah, yang satu di atas. Ini lagi ngapain? Karena kita lagi bahas soal reproduksi, ini jelas dong lagi ngapain? Lagi mating ya, atau lagi kawin. Nah, tapi pada katak, ini reproduksi atau fertilisasi itu terjadi secara gimana coba? Fertilisasi pada katak atau pada amfibi in general itu terjadi secara eksternal. Jadi kalau misalnya ditanya, si katak jantan itu punya penis atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Karena dia terjadinya fertilisasi eksternal ya, sorry. Eksternal, tidak ada penetrasi di situ, tidak ada penis di situ. Jadi kurang lebih yang terjadi itu mirip-mirip kayak ikan ya. Jadi si jantan itu bakal ngeluarin atau menyanyikan atau mendendangkan mating call, panggilan kawin. Nanti si betina itu bakal merespon. Betina itu bakal tertarik, bakal nyamperin, bakal mendekati deh di sini ya. Kalau misalnya si betina itu tertarik pada mating call si jantan yang ini, misalkan jantan A katakanlah, si betina itu bakal diem. Nanti ketika si betina diem tapi dia ada di dekat si jantan A itu dia naik ke atasnya. Jadi di sini saya tulis jantan menunggangi si betinanya. Nah, menunggangi itu dia ngapain? Dia bakal mendorong apa? Mendorong betina agar mengeluarkan ovum. Ovum ya. Habis itu gimana? Ya terjadilah fertilisasi eksternal. Habis itu ya profit. Gitu terjadilah fertilisasi. Si jantannya itu ngasih sperma kan gitu. Mengeluarkan ovum ditambah sperma dari jantan. Jadilah fertilisasi gitu. Gitu kurang lebih. Yang penting di sini adalah mating call. Jadi kalau misalnya si kataknya diem-diem aja, dia nggak ngasih sinyal-sinyal manggil si betina, ya betinanya nggak akan nyamperin dong. Kalau betinanya nggak nyamperin, ya si jantannya nggak bisa menunggangi betina dan mendorong betina tersebut mengeluarkan ovum. Gitu. Jadi ini penting ya. Yang penting tuh mating call dan fertilisasi gitu. Nah, di sini ada posisi yang khas nih, di mana si jantan itu pasti dia menunggangi si betinanya. Posisi ini dikenal dengan istilah amplexus. Jadi kayak berpelukan gitu ya. Nah, posisi amplexus ini dia penting. Kenapa? Karena kalau si betina dia tidak ditunggangi oleh si jantan, dia nggak mau ngeluarin ovum. Gitu. Jadi ovumnya disimpan aja gitu. Dia kan nggak ada jantannya, ngapain gua keluarin ovum gitu kan? Nggak ada untungnya gitu. Makanya harus ada mating call, si jantannya harus manggil, betinanya nanti ngedeketin, lalu si jantannya bisa menunggangi si betina, betinanya dia dapat kode buat ngeluarin si ovum. Abis betina ngeluarin ovum, ya si jantannya merespon. Gimana caranya? Ya dia juga ngeluarin sperma. Sehingga akhirnya si ovum dari si betina tersebut terfertilisasi atau dibuahi oleh sperma dari jantan. Kayak kurang lebih begitu. Nah, hasil akhirnya, fertilisasi ini hasil akhirnya adalah ya telur yang sudah dibuahi. Telur katak yang sudah dibuahi itu tampilannya kurang lebih kayak gini. Kayak gini ya. Bagi yang belum pernah lihat telur katak itu kayak gimana? Kayak gini ya. Biasanya ada di solokan atau ada di sungai atau ada di perairan apapun. Jadi sekilas itu bentuknya mirip-mirip kayak apa namanya, biji selasih atau biji markisa kan kayak gitu kan. Jadi ada bagian hitam di tengah, lalu ada bagian yang transparan kayak kenyal-kenyal gitu di bagian luarnya. Nah itu apa aja nih di sini. Jadi kurang lebih mirip kayak ikan ya. Jadi telur atau egg itu terdiri dari embrio ditambah yolk. Lalu di luarnya itu ada selaput, ada membran dan ada jelly di situ ditambah membran jelly deh saya tulis di sini karena dia kenyal-kenyal.
Nah, gitu. Nah, jadi siklus hidupnya, kalau misalnya kita mau tahu siklus hidupnya si katak, itu kurang lebih kayak gini. Jadi si telur ini dia adanya di air, terus dari si telur ini kemudian dia muncul ke cebong ya atau berudu yang punya insang. Ya iyalah kan kayak dia hidupnya di air ya. Kalau di air kan ya nafas pasti pakai insang. Habis itu ketika dia beranjak remaja katakanlah dia bakal numbuhin kaki belakang, habis itu dia numbuhin kaki depan. Tapi dia masih punya ekor. Nah, perlahan-lahan si insangnya tuh dia mulai hilang ya. Habis itu jadilah adultnya, jadilah katak dewasa yang udah nggak punya ekor gitu. Itu kurang lebih siklus hidup pada si katak ya. Nah, di sini kenapa si katak itu disebut amfibi? Kenapa dia disebut makhluk yang dua alam? Karena dia punya fase hidup yang dihabiskan di air atau di perairan. Satu lagi ketika dia dewasa, dia adanya di daratan gitu. Nah, kenapa penting? Kenapa si katak ini ketika dia bertelur itu harus di tempat-tempat yang basah atau tempat-tempat yang ada airnya? Kenapa begitu? Itu terkait dengan si telurnya. Kalau kita lihat di sini, telur katak itu dia punya membran jeli kan. Membran jeli ini dia kenyal-kenyal. Kenapa? Buat melindungi si embrio yang titik hitam ini. Tapi si membran jeli ini dia juga lembab. Artinya dia butuh banyak air. Dia butuh apa ya namanya? Tergenang di dalam air, di bawah air. Maka dari itu si katak itu ketika dia mau kawin itu dekat ya perairan gitu, entah itu solokan atau sungai atau apapun ya. Yang penting airnya tawar gitu. Kenapa ya tadi? Karena si membran jeli ini dia butuh air, dia butuh tergenang air. Nah, kenapa begitu? Coba bayangin kalau misalnya kita bawa telur katak ini yang ada membran jelinya itu keluar. Nah, di luar air itu kan jarang kan. Kelembabannya kan ya rendah lah katakan. Di luar si membran jeli ini dia bakal menyusut karena kekeringan, kena panas, airnya itu bakal hilang, menguap. Akhirnya sisanya tinggal si embrio doang. Embrio ketika jelinya udah nggak ada, dia bakal kepanasan. Akhirnya kering, akhirnya mati. Ya nggak jadi katak dong, nggak jadi berudu dong. Maka dari itu si katak itu disebut amfibi karena walaupun dia dewasa itu dia tinggalnya di daratan, tapi ketika dia mau kawin, dia harus nyari perairan karena telur dia itu butuh banyak air. Dan abis telur ketika dia jadi berudu, berudu juga cuma bisa hidup di air kan, dia nggak bisa bergerak di darat kan, orang nggak punya kaki. Gitu, itu kurang lebih siklus hidup dan kenapa si katak itu disebut amfibi, kenapa si katak itu harus dekat dengan perairan. Oke, saya stop sampai sini. Selanjutnya kita bakal bahas soal klasifikasi pada amfibi ya.